Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Adistiana, NPM A201-088 dari kelompok B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem yang mengatur atau mengendalikan semua aktivitas tubuh kita seperti berjalan, menggerakkan tangan, kemudian mengunyah makanan. Fungsi dari sistem saraf adalah sebagai pengatur atau pengendali organ tubuh kita, sebagai pusat pengendali tanggapan, dan juga sebagai alat komunikasi dengan dunia luar. Sistem saraf ini tersusun atas jutaan sel serabut saraf yang disebut neuron. Neuron sendiri tersusun atas satu badan sel yang di dalamnya ini terdapat sitoplasma dan juga inti sel. Badan sel ini akan mengeluarkan dua serabut saraf yang disebut dendrit. Dendrit berfungsi untuk menangkap lalu mengirimkan impuls ke badan sel saraf. Kemudian yang kedua ada akson. Akson ini berfungsi untuk mengirimkan impuls dari badan sel saraf ini ke jaringan yang lain. Kemudian sel saraf ini dibagi menjadi 5 bagian jika berdasarkan bentuk. Yang pertama uniseluler neuron, kemudian yang kedua bipolar neuron, yang ketiga interneuron, yang keempat piramidal sel, yang kelima motor neuron. Kemudian jika berdasarkan fungsi, sistem saraf ini menjadi 3 bagian dibaginya. Yang pertama yaitu sel saraf sensorik atau sel saraf aferen. Ini fungsinya ini yaitu untuk menghantarkan rangsangan dari reseptor ke sumsum tulang belakang. Yang kedua yaitu sistem saraf motorik atau saraf eferen. Ini fungsinya yaitu untuk menghantarkan saraf motorik ini ke efektor. Kemudian yang ketiga sel saraf penghubung. Ini fungsinya untuk menghubungkan sel saraf yang lainnya. Sel saraf pusat terdiri dari 2, yaitu yang pertama otak. Otak terdiri dari 3 bagian. Yang pertama otak besar, otak kecil, dan juga otak tengah. Otak besar ini fungsinya untuk mengatur semua aktivitas mental, seperti contohnya yaitu memori. Kemudian di depan otak tengah ini terdapat talamus dan juga hipotalamus. Lalu fungsi dari otak kecil ini untuk mengkoordinasikan setiap gerakan-gerakan tubuh. Kemudian otak ini memiliki pelindung diantaranya yaitu tengkorak, ruas-ruas tulang belakang, dan juga 3 lapisan selaput otak yaitu dura mater, arachnoid, dan juga pia mater. Kemudian sumsum tulang belakang ini fungsinya untuk menghubungkan impuls ke otak. Lalu ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 12 pasang serabut saraf otak yang diantaranya adalah 3 pasang saraf sensori, 5 pasang saraf motorik, dan juga 4 saraf gabungan. Nah, yang kedua yaitu 31 pasang saraf sumsum tulang belakang yang diantaranya adalah 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, kemudian 5 pasang saraf pinggang dan juga saraf pinggul, dan 1 pasang saraf ekor. Kemudian ada saraf otonom yaitu terdiri dari saraf simpatis dan juga saraf parasimpatis. Sistem saraf simpatis ini mensarafi jantung, arteri, kemudian vena besar dan vena kecil, otot polos saluran cerna, otot polos saluran nafas, dan juga yang terakhir yaitu merangsang kelenjar keringat. Kalau saraf parasimpatis ini mensarafi jantung, kemudian saluran cerna, dan juga saluran nafas. Di samping neuron, sistem saraf ini juga tersusun atas saraf glial yang terdiri dari sel satelit, sel schwann, sel oligodendrosi, sel atrosit, dan sel mikroglia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.